nggak ada di sana, friend. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga, apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga, wahai malaikat. Di mana dia? Rupanya transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar duit logam, tarik dia. Diperiksa imannya, tak ada sebesar duit logam. Kalau di dalam teman badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam kelam, ada nampak kelap-kelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah, datanglah seorang anak muda melelehkan air mata. Ustaz Somad, kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka, tolong selamatkan saya Pak Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka? Kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka masih banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa insana wa insaraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu, dia obok-obok dulu. Setelah bersih baru dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, mak, ya, Allahumma ajirna minan nar itu apa artinya? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kalian. Apakah bapak ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Wah, selesai, pulang kita. Tadi saya mulai jam 9. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid? Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda nih pakai jaket tulis belakang Biker Subuhan. Biker Subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, aku yang bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang, hilang mereka. Biker Subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan biker Subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Amin. Begitu zuhur, tak ada mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur, tak ke masjid? Kami khusus subuh aja Pak Ustaz. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Biker Subuhan ini rata-rata saya tengok anak muda semua. Allahu Akbar.
Yang tua-tua kenapa tak ikut biker subuhan? Karena biker subuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua naik sepeda ontel. Nah, maka kalian buatlah apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pencinta iguana ke masjid, pencinta kodok ke masjid, pencinta orangutan ke masjid, pencinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Seorang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah, tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masukkan ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa, binatangnya antit, anjing. Timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati melihat anjing kehausan. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga, apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Jangan masuk surga sendirian. Surga terlalu luas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling-kapling surga. Di surga itu cuma dia bertiga, dia, bininya, mertuanya. Apa ini? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insyaallah masuk surga Jannatul Firdaus. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepadaku, aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah salat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustadz? Musola itu masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustadz? Surau itu masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustadz? Langgar itu masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustadz? Mana aku tahu. Asal ada sholat berjamaah 5 waktu di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid. Dalam rangka menyambut tahun baru. Sudah lewat kan? Bulan berapa nih sekarang? Ini sudah bulan Safar guys. Berarti kesempatan maulid Nabi lagi sekarang. Nanti maulid Nabi. Dalam rangka menyambut maulid Nabi, jangan sekedar tabligh akbar, jangan cuma pengajian. Adakan lomba azan, setuju? Adakan lomba imam, setuju? Adakan lomba baca doa kunut, setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma, setuju? Tapi Pak Ustadz, Batam kan hebat. Itu Ananda Tidikori. Itu bukan pemain naturalisasi. Itu asli putra daerah. Akan menang nanti juara internasional insyaallah. Amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak. Kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muazin zaman bapak kita tahun 80-an dulu. Dia juga yang azan subuh. Allahu Akbar. Anak-anak muda nih yang azan dengan suara yang lantang insyaallah. Amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim. Amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda. Amin. Bayangkan kalau kapolda yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semua kapolsek, kapolres mengatakan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya 'alas shalah. Siap kata mereka. Kami yang tak berseragam. Oh, jadi Ustaz tak punya seragam? Enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batam. Tak kalian tengok nah, gambar ikan. Ikan apa ini? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya,
Baju apa yang Ustaz pakai kemarin? Itu batik dari Batam, maksudnya kalian belilah. Belum jelas nih berapa royalti untuk saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ustaz Somad, nanti datang ke masjid kami ya. Masjid apa namanya Pak Haji? Namanya Masjid Fatimatus Zahra. Nama bini saya tuh. Ini nama mak kami Pak Ustadz. Begitu bakti seorang anak. Duit banyak, dibangunkan masjid nama ayah, dibangunkan masjid nama ibu. Kalian anak-anak muda, bisnis kalian, usaha kalian, banyak duit. Tujuannya bangun masjid. Bu, ini bapak-bapak ini udah kuarahkan ini. Kalau banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid. Soalnya mereka kalau banyak duit tak bangun masjid, mereka akan buka cabang. Cabang toko lah. Jelas Bu, sudah kuarahkan mereka ini untuk membangun masjid. Siapa imamnya? Nih imamnya. Mereka yang juara imam. Walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka babinsa, walaupun mereka babin kamtibmas, walaupun mereka dokter spesialis, walaupun mereka kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mereka tetap bisa jadi imam. Kenapa? Karena waktu acara Maulid Nabi, mereka juara lomba imam antar kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-kota Batam. Amin. Pede mereka maju ke depan. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas, ditengoknya surau langgar musola jelek, dia kumpulkan semua pegawai, ganti karpetnya, pasang AC-nya.